Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yos Permana, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SDN 3 Papayan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dari SD Negeri Jatiwaras, CGP Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fitriadi Putri, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bertugas di SD Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini kita melakukan praktik coaching ya. Sebelumnya dalam praktik coaching kali ini saya Yos Permana bertindak selaku pengamat dan ada di sini Ibu Linda ya sebagai coach dan ini Ibu Gina sebagai coaching. Sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Kita melakukan rubrik penilaian ini berdasarkan atau mengacu pada rubrik yang ada di LMS. Untuk pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Ibu Linda ya sebagai coach. Ibu Linda, dalam percakapan coaching kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi kompetensi yang telah kita ketahui bahwa ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Ya, jadi bagian kompetensi secara spesifik ingin diobservasi yaitu kompetensi yang kedua ya Bu, yaitu mendengarkan aktif. Nah, kemudian menurut Ibu indikator ketercapaian mendengarkan aktif itu seperti apa kira-kira? Nah, jadi begini, nanti ketika saat coaching terlaksana, keberhasilan saya sebagai pendengar aktif itu, saya bisa mengetahui kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa terkoneksi dalam pelaksanaan coaching itu sendiri. Ya, baik. Mungkin untuk pra supervisi pertanyaannya sampai di sini dulu ya. Nanti Ibu kita lanjutkan setelah pasca percakapan supervisi. Nah, untuk sekarang saya persilakan Ibu Linda dan Ibu Gina untuk melakukan percakapan coaching. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Gina. Ya, waalaikumsalam Ibu Linda. Kayaknya suasananya sama nih, agak-agak mendung. Memang suasana ini agak-agak mendung. Ini mendukung juga dengan perasaan saya, Bu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang menjadi ganjalan saya, yang ada di pikiran saya. Tidak terlalu rumit, namun menguras hati dan pikiran, begitu Bu. Kalau boleh saya tahu, terkait apa itu Bu? Sebenarnya ini masalah pekerjaan saya sebagai pengajar Bu. Dan permasalahan ini menurut saya dianggap penting karena fungsi ini sebagai guru itu kan untuk membimbing, mengarahkan siswa. Tapi ternyata di lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan Bu. Ya, betul. Fokus permasalahan saya pada hari ini itu saya memiliki seorang siswa. Dari beberapa tahun ke belakang ini, alhamdulillah siswa saya itu standar dan seperti biasa seperti siswa yang lain.
Tetapi pada akhir-akhir ini saya mendapatkan siswa yang istimewa begitu, Bu. Di kelas saya jumlahnya 11 orang, tapi ada satu siswa yang memiliki keistimewaan. Dan saya sekarang mengajar di kelas 5 setelah sekitar 4 bulan lebih lah, hampir 5 bulan saya membimbing mereka. Akhir-akhir kemarin itu saya mengetahui di antara 11 siswa itu ada satu orang yang memiliki keistimewaan, yaitu dia tidak bisa membaca sama sekali, Bu. Karena saya sempat kaget dan merasa shock begitu, Bu. Karena kan kemampuan membaca itu sudah diajarkan sejak dini ya, Bu. Di PAUD sudah diajarkan, di SD kelas rendah pun sudah mulai dikenalkan dengan huruf, suku kata, bahkan sampai kalimat. Nah, ini kan sudah kelas atas, tapi kemampuannya masih seperti itu, Bu. Nah, itu permasalahan saya seperti itu, Bu. Ya. Jadi untuk percakapan hari ini kita akan membahas mengenai murid ibu yang istimewa tersebut ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Ya. Kata ibu dia ini belum bisa membaca. Kemudian menurut ibu cara untuk mengatasi hal tersebut kira-kira bagaimana, Bu? Iya, baik Bu, sebenarnya keinginan saya terhadap siswa itu bisa membaca seperti teman-temannya, Bu. Nah, untuk mewujudkan keinginan tersebut ada beberapa cara yang ingin saya terapkan. Di antaranya adalah dengan berbicara secara intens antara saya dengan siswa, antara saya dengan anak tersebut, dan saya akan menggali latar belakang yang menyebabkan anak tersebut itu belum bisa membaca. Dan saya telah melakukan hal tersebut sehingga saya mengetahui bahwa anak tersebut latar belakangnya itu dari keluarga broken home. Jadi orang tuanya itu berpisah karena ibunya memiliki keterbelakangan mental, Bu. Jadi sehingga hal tersebut itu berpengaruh terhadap anak tersebut. Saya juga ingin mengajak anak tersebut untuk belajar membaca. Saya ajarkan sedikit demi sedikit untuk melihat perkembangan dalam membacanya. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan guru yang lain. Misalkan guru kelas 1 tuh ada trik kan, cara tertentu agar anak tersebut lebih cepat membacanya dibandingkan anak TK yang baru mengenal huruf misalnya. Itu baru rencana saja sih, Bu. Iya. Tadi kan ibu mengatakan bahwa sudah 4 sampai 5 bulan. Nah, dalam rentang waktu tersebut ibu melakukan wawancara dan lain sebagainya. Nah, tadi setelah diwawancara sama ibu, kata ibu bahwa anak tersebut betul-betul belum menghafal huruf. Nah, artinya kalau diukur skala kemampuan anak, Ibu ya, anak tersebut dari 1 sampai 10 itu berarti ada di skala yang keberapa, Bu? Nah, kalau saya cek ya, Bu, itu kira-kira di angka 2 kali ya, Bu ya. Karena memang anak tersebut baru mengenal huruf. Jadi tidak semua huruf dia hafal, Bu. Yang tahu itu huruf A, I, U, E, O. Namun kadang ditanya huruf ini tidak hafal, huruf itu tidak hafal, seperti itu, Bu. Kemudian harapan ibu, ya karena tadi kan kata ibu anak ini posisinya ada di rentan 2. Harapan ibu ke depannya anak ini mau diposisikan berapa sih, Bu, sebenarnya? Ya, sederhana saja ya, Bu ya. Pokoknya saya ingin anak tersebut itu bisa membaca dasar saja, Bu. Jadi kalau di rentang 1 sampai 10 mungkin 5 cukup, Bu. Karena kan siswa ini sudah kelas 5, jadi materinya sudah berat. Di kelas 5 itu sudah membahas tentang sistem pencernaan, peredaran darah, lalu mencari ide pokok, dan hal-hal tersebut itu akan sulit dipahami jika siswa tersebut itu belum bisa membaca, Bu. Iya. Kata ibu juga tadi ibu akan berkolaborasi dengan guru yang lain kalau di lingkup sekolah.
Nah, mungkin kalau di luar sekolah, apakah Ibu mendapat dukungan juga dari yang lainnya mengenai permasalahan anak ini? Apakah hanya cukup di sekolah saja ataukah bagaimana? Karena tadi kan kata ibu orang tuanya seperti ini. Mungkin kan ketika orang tuanya kurang dapat membimbing karena ada alasan tersebut, apakah ada pihak lain yang dapat membantu untuk anak tersebut bisa menguasai kompetensi yang diharapkan oleh ibu? Nah, ini setelah saya tanyakan, ternyata siswa tersebut itu memiliki seorang kakak perempuan, Bu. Jadi kita bisa ajak kakak perempuan tersebut untuk berkolaborasi. Nah, kita kan berusaha semaksimal mungkin itu di sekolah mungkin ya Bu ya, untuk bisa meningkatkan kemampuan dasar anak itu. Kalau cuma di sekolah saja kan kita memang waktunya tidak banyak dan terbatas. Jadi yang saya inginkan kita juga bisa berkolaborasi dengan kakaknya, barangkali dia bisa membantu kita bekerja sama. Jadi di rumahnya juga dibantu seperti apa, di sekolah bagaimana, dan kalau ada kerjasama tersebut kan mudah-mudahan memberikan dampak positif terhadap anak tersebut. Iya. Kemudian tadi anak ini kendalanya itu tidak bisa membaca. Jadi selama pembelajaran yang kemarin-kemarin sebelum ketahuan, bagaimana dia? Apakah ada kendala saat mengikuti pembelajaran selain daripada yang membaca tadi? Atau dalam prosesnya sendiri, apakah anak tersebut mempunyai kelebihan atau selain kekurangan tadi, apakah ada sesuatu yang menonjol begitu dari dirinya sehingga itu menjadi kekuatan gitu bagi kita? Ya, kalau saya pribadi, Bu, pertama kali mengetahui bahwa anak itu belum bisa membaca itu pada saat melakukan permainan, Bu. Jadi, permainan tersebut adalah menuntut anak untuk menulis apa yang dia ketahui di papan tulis harus dia tuliskan lagi. Nah, ternyata dari keseluruhan siswa yang mengikuti permainan tersebut, hanya anak itu yang tidak mengisi, Bu. Dan saya mencoba kalau dia tidak bisa menuliskannya, dia bisa mengucapkannya. Dan alhamdulillah, pas saya tanya sedikit demi sedikit, dia juga nyambung, Bu, kalau ditanya. Mengerti apa yang kita bicarakan dan dia juga mampu mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Pendapatnya seperti apa, bagaimana, seperti itu, Bu. Jadi tidak ada kendala untuk komunikasi ya gitu, Bu? Iya, benar, Bu. Kemudian tadi rencana-rencana yang sudah Ibu jabarkan, kapan Ibu mau melaksanakannya? Rencana-rencana tadi ada rencana dekat, menengah, ada jangka yang jauhnya. Yang dekat-dekatnya saja sekarang, Bu. Iya, Bu. Untuk belajar membaca itu kan membutuhkan buku dan juga waktu ya, Bu ya. Jadi saya mencoba mengajak siswa tersebut untuk belajar membaca setiap harinya. Jadi pada saat jam istirahat atau setelah jam pulang, waktunya hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Namun dilakukan setiap hari seperti itu, Bu. Eh, Kalau berkolaborasi dengan guru, apakah itu sudah dilakukan? Nah, itu sudah saya bicarakan, namun guru-guru di sekolah saya belum memiliki waktu khusus untuk membimbing siswa tersebut, Bu. Iya, baik, Bu. Nah, setelah mendengar pemaparan Ibu tadi, Ibu kan sudah menyampaikan rencana Ibu yang sudah terlaksana, itu yang dekat-dekat. Nah, untuk jangka menengahnya, mungkin Ibu ada rencana lagi begitu, Bu? Ya, untuk rencana kedepannya yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus berusaha. Yang pertama, secara pribadi ya Bu ya, akan tetap mengajak guru-guru yang lain berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi anak tersebut untuk sampai mampu membaca. Yang saya harapkan mudah-mudahan ini ada waktu selama 2 minggu ke depan ya Bu ya. Saya akan memaksimalkannya karena ini akan pas juga ya, akan ulangan. Jadi ada waktu untuk bisa mengarahkan anak tersebut, untuk bisa membimbingnya, mengajarnya untuk lebih intensif lagi. Mudah-mudahan ya nanti masuk semester 2 anak tersebut itu ada perubahan bisa membaca, Bu. Iya, semoga ya Bu ya.
Nah, dari percakapan kita tadi, ini banyak sekali yang saya tangkap dari Ibu. Tadi Ibu ada keinginan juga, ada harapan dan lain sebagainya. Saya ingin mendengar sendiri, Bu. Sebetulnya dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan, yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Iya. Yang kita bicarakan dari awal tadi kan itu memang membahas tentang kondisi saya di sekolah ya Bu. Permasalahan siswa yang memiliki kemampuan terbatas dalam membaca dan siswa saya satu orang tersebut tidak bisa membaca sama sekali dan saya sebagai wali kelasnya ingin sekali anak tersebut itu bisa membaca Bu. Dan saya ingin melaksanakan beberapa rencana yang saya anggap itu bisa menanganinya, Bu. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan tadi, dari teknisnya itu mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang kita harapkan, Bu. Iya. Nah, kalau barusan kan Ibu sudah dapat menyimpulkan hasil dari percakapan kita ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching ini? Iya, Bu. Perasaan saya alhamdulillah lega ya, Bu. Karena terus terang saja kalau saya bicara dengan guru-guru yang lain itu masih banyak yang seperti bodoh amat, tidak mau tahu gitu, Bu. Tapi dengan Ibu di sini saya justru mendapatkan cara baru seperti yang Ibu bilang tadi, coba berkolaborasi dengan keluarganya. Nah, itu juga banyak yang belum saya pikirkan, tapi ternyata saya mendapatkan solusi lain untuk bisa mengatasi masalah saya tadi gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan harapan ya, Bu ya. Jadi terima kasih pada Ibu. Alhamdulillah saya merasa lebih tercerahkan istilahnya gitu, Bu, tentang masalah yang saya hadapi tentang siswa itu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Selama kita melaksanakan coaching ini, kita terbangun suasana yang nyaman. Karena kenyamanan itu yang justru menjadi kunci untuk ketika kita dapat menemukan solusi itu karena kita merasa nyaman dengan orang yang berbicara dengan kita. Nah, semoga saja permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu sampaikan, kemudian semoga harapan-harapan Ibu untuk murid tersebut juga bisa tercapai ya, Bu. Nah, kemudian Ibu pun selalu semangat untuk dapat selalu belajar dan membelajarkan murid-murid kita. Kemudian sabar dan bersabar. Iya, Bu. Tidak terasa ya, alhamdulillah sesi coaching hari ini kita sudah dapat kita lewati. Nah, terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Linda dan Ibu Gina yang telah melakukan percakapan coaching ya. Selanjutnya saya akan kembali ke pertanyaan pasca percakapan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Linda ya sebagai coach. Ya, baik. Bu Linda, dari praktik coaching yang barusan dilakukan itu, apa yang sudah tercapai dari indikator ketercapaian tadi yang pada pertanyaan pra coaching ya, mendengarkan aktif kan Ibu tadi bilang di pra observasi ya. Nah, kira-kira bagaimana? Iya, terima kasih Pak. Sesuai dengan keterampilan yang ingin saya capai, yaitu mendengarkan aktif, alhamdulillah bisa berjalan. Karena tadi juga ketika coach itu sedang menyampaikan permasalahan-permasalahannya, saya bisa menangkap kata kunci, yaitu coach ini mempunyai masalah di siswa. Jadi siswanya itu terkendala pada kemampuan membacanya. Kemudian saya juga bisa menangkap rencana-rencana aksi yang sudah tersusun oleh coach ini. Sehingga saya bisa juga menggali lagi solusi-solusi yang dapat disampaikan oleh coach. Sehingga pada saat pelaksanaan coachingnya itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ya, baik. Luar biasa Bu Linda itu.
mungkin selanjutnya di sini ada catatan-catatan tadi ketika Ibu melakukan percakapan coaching, saya telah mencatat beberapa hasil observasi ya tadi. Yang pertama, Ibu itu tadi sudah melakukan alur tirta dengan baik ya. Kemudian berdasarkan tadi kompetensi yang ingin diobservasi ya, Ibu itu sudah memberikan respon yang baik itu tadi terhadap percakapan dari coach ya. Kemudian dapat menemukan kata kunci juga sehingga percakapannya bisa terkoneksi tadi. Jadi ada koneksi lah, nyambung katanya. Kemudian Ibu juga mengkonfirmasi kata kunci yang Ibu dapat kepada coach. Nah, mungkin itu Bu catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Selanjutnya apabila ada praktik coaching lagi, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu tingkatkan nanti kalau ada lagi? Ya. Yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Karena tadi juga saya sadari ada beberapa bagian yang sepertinya masih kurang berbobot gitu Pak, masih berjalan seadanya saja. Nah, jadi kalau nanti ada kesempatan lagi dan saya juga akan sering melakukan coaching untuk memantapkan lagi keterampilan yang ketiga ini. Semoga bisa sesuai dengan harapan saya karena ini kan menunjang terhadap tugas kita. Oh ya, jadi mungkin untuk kedepannya yang ingin Ibu tingkatkan itu adalah kompetensi dalam pertanyaan berbobot ya. Iya. Ya, mudah-mudahan semua kompetensi yang harus kita miliki itu dapat benar-benar kita tingkatkan. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.